Oke, ntar gua kecilin dulu. Suaranya kegedean kayaknya. Oke, halo semuanya, kita balik lagi. Gua baru sempat record ya. Ini hari Senin jam 7. Kemungkinan ini bakalan jam 7 pagi besok ya, Selasa ya. Mungkin gua uploadnya di tanggal jam segitu. Ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Meja 1 2 5 6. Gua scroll dulu ya. Just Human. What Just Human itu Abdi kah? Koyu ya. Ya, Koyu. Aha. Oke. 6. Ntar gue scroll. Loh kok jadi Valves? 6 bukannya mejanya si wet apa namanya? Wet room. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita akan baca semuanya ya. Gue scroll dulu. Tuh kan. Mana ya? Ini udah ya, seram perempuan recover. Ini udah ini. Ribut, ini udah. Dr. Chris ya, ini kemarin udah. Sebentar gue scroll dulu ya. Kita nemuin lebih continue-nya. Ini dia. Oke. Gue udah nemu 1 2 5 6 ya. Ntar nih gue scroll dulu. Oke. Lebih continue. What? Ini cerita apa ya? Oh, ini cerita curhatannya itu. Gue lupa. Oke, kita baca dari meja 1 dulu. Snow. Zikra. Kok Snow sih? Kok gue bacanya Snow? Snow mana anjir, gak ada Snow. Oh, ini Snow. Ini Snow. Pantas kok gue teriak Snow, kenapa? Yuk. Yang nyalonin jadi presiden itu kah? Terus ada yang ketembak sakit. Ya itulah. Snow, kamu akan jadi pengintai bersama Nevin. Tak kenapa suaranya gede banget ya musiknya ya? Atau perasaanku doang ini? Padahal udah gue kecilin loh. I don't know. Ya. Oke. Snow, kamu akan menjadi pengintai bersama Nevin. Sesudah di markas bersama orang yang ada. What? Kamu akan jadi pasukan. Maksudnya langsung ditunjuk kah? Oke. Ini Snow kah? Snow itu Fiona. Oke. Sama lu siapa? Gua Dan. Ya, kamu bisa apa? Aku bisa napas. Wow, sangat berguna. Kamu pasukan paling belakang. Ya bagus sih, itu pasukan paling bagus ya. Paling penting itu ya. Jangan dilupakan guys. Pasukan bernafas itu paling penting ya. Kalau kalian nggak bernafas nggak bisa hidup ya. Mampus loh, napas manual. Oke, sementara itu katanya racun tikus ini berhasil buat tikus, bukan untuk manusia. Katanya di sini katanya racun tikus. Tapi ini buat tikus, bukan buat manusia. Iya, emang ini racun kan buat tikus. Racun tikus membuka bungkus racun tikus lalu memakannya, mati, hidup lagi. Ini Jamal kenapa? Ini rumah orang kebakar, tapi entar rumah siapa? Gua akan ngambil barang-barangnya. Gua akan kebakar karena manusia adalah 70% air. Ya semoga suka-suka Jamal lah ya. Jamal abadi guys, figuran abadi ya. BTW kalau mati satu kali di sini, mati selamanya jadi akan jadi hantu. Mati sekali di sini, mati selamanya jadi hantu. Pokoknya jadi hantu lah ya. Sama kayak Wilbur di SMP. Gak sengaja masuk ke rumah persembunyian Zikra dan kawan-kawan. Jamal ngapain nyasar kah kayak Zoro? Kamu bisa apa? Aku nggak bisa mati soalnya sering mati ya di novel orang lain. Benar sekali. Bagus, kamu jadi pengebom bundir karena kamu gak akan mati. Oke lah. Wah, paling berguna itu. Ini paling berguna ya si Jamal ya. Akhirnya Jamal berguna ya. Zikra lagi interogasi Dan. Apa kekuatan kamu? Ini kan udah ya. Aku bisa. Oh beda. Yang tadi itu yang bernafas itu siapa sih? Oh, Dan punya kemampuan lain. Iya, selain bernafas Dan bisa. Aku bisa bernapas, makan dan minum dan berak dan bisa melakukan ini apa? Aku bisa melakukan pertanyaan yang mudah. Jika kamu terbang dalam ini Dan ini gasik dalam kecepatan 120 km per detik, dan saat itu ada Intel bakso, dan saat itu ada pohon melayang. Pertanyaannya, siapa bapaknya Jamal? Nggak ada patulannya. Bisa. Nggak ada pengulangan. Yang nulis ya nggak bisa ngulang pokoknya. Penting banget. Bapaknya Jamal siapa guys? Ini masih pertanyaan paling penting ya. Gua nggak ngerti. Mungkin kalian ada yang tahu bapaknya Jamal siapa? Jamil. Ya, Jamil. Oke, lanjut. Sepertinya ini cerita randomnya Sian. Ya, mungkin. Pergi ke game cumi-cumi. Oh, Squid Game guys, Squid Game. Main lampu merah, lampu hijau. Shimita. Koko wako sotia semita. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Main motongin permen. Main tarik tambang. Wah, ini spoiler kelas berat ya bagi yang belum nonton.
Squid Game ya, main lewatin kaca. Oke, main gundu. Main gundu kan, ya gundu juga sih. Terbang, what? Kenapa gak sih terbang? Main kaca-kacaan, tamat. Oke, penting sekali kah? Sian. Berantem sama Valves. Nah ini referensi dari komik sebelah ya, novel sebelah ya. Tamat ya tamat. Nah udah selesai. Yuk Squid Game dalam kulit kacau. Oke. Genesis on the way. Ini udah continue kah? Genesis guys. Toko. Ini sama kayak Sian ini gala penulisannya ya. Oke udah TBC ya, kita bacain ya. Haha. Genesis. Padahal Valves yang nulis kah? Apakah Sian itu Valves guys? 4 tahun sebelum alur Genesis dimulai, di rumah MC kakek di luar sana apakah ada penyihir seperti di buku cerita? Tanya siapa nggak tahu. Nick, di luar sana papa pasti ada penyihir. Mereka mendirikan guild di luar sana, kata kakek. Jadi kalau ada guild banyak di luar sana, apakah ada guild yang kuat? Tanya Nick. Setelah Nick bertanya begitu, kakek pun menjawab dengan pelan. Semua guild di sana itu kuat, tapi guild terkuat sekarang adalah Genesis. Ini bukan gue udah pernah baca ya? Apakah ini dejavu guys? Ini kayak dejavu guys. Gue pernah baca kalau ada ini kayaknya dari prolog ya. Guild nama yang terkuat itu Genesis ya. Emang kenapa kok Genesis bisa kuat? Apakah semua penyihir di sana kuat? Bukan karena penyihir mereka kuat-kuat. Bukan karena penyihir mereka kuat-kuat, tapi ikatan mereka yang kuat. Hah, ikatan? Apa maksudnya itu, kek? Nah, nanti kamu juga akan tahu. Ya sudahlah, ini sudah malam, waktunya tidur, kata kakek. Dan 2 tahun kemudian, persis dengan meninggalnya kakek, aku pun berusaha menjadi penyihir terkuat. Dan selama latihan aku tahu bahwa elemenku itu adalah es. Dari sanalah aku belajar magic es, dan selama 2 tahun itu aku berlatih terus-terusan hingga sekarang. Lalu sudah sampai di kota Bellingham, kota di mana terdapat banyak guild terkuat, salah satunya adalah Genesis. 16 Februari 1145. Kota Bellingham, stasiun kereta. Kata Nick, remaja yang udah sampai Bellingham. Dan setelah turun dari kereta, Nick memeriksa peta kota Bellingham dan mencari guild Genesis. Di mana guild Genesis? Nah, ini dia, nemu. Oke, langsung ketemu. Nemuin gedung Genesis di peta. Ini dia kakek. Oh enggak, ini bicara dalam hati. Ini dia kakek. Aku akan bergabung dengan Genesis, kata Nick, yang janji dengan kakeknya bahwa dia akan masuk Genesis. Setelah berjalan untuk masuk Genesis, tiba-tiba ada suatu rumah ledakan besar dekat Nick. Semua sontak dekat sana terpental, termasuk Nick. Wah, kata Nick. Nick terpental nggak jauh dari rumah. Sial, ada apa itu? Ada apa di rumah itu? Kata Nick yang bangun. Setelah berjalan-jalan untuk menuju guild Genesis, tiba-tiba ada suatu rumah terdapat ledakan besar dekat Nick ya. Sontak semua yang dekat sana terpental termasuk Nick. Wah, terpental lagi. Ini kayak dejavu kah? Nick terpental 2 kali. Sial, ada apa di rumah itu? Loh, guys, ini dejavu kah guys? Dan di rumah itu ada seseorang yang keluar dan tertawa. Kata siapapun nggak tahu. Nick yang melihat itu berasumsi bahwa itu adalah penjahat. Sialan, penjahat di waktu kayak gini. Sedangkan penjahat itu merasakan mana dan melihat Nick. Dia pun tertawa. Penyihir ya, kalau gitu ayo kita bertaruh, kata penjahat itu ya. Nick menyadari itu pun dan bersiap menghadapi serangan. Fire Burst katanya ya. Penjahat itu mengaktifkan skill Fire Burst dan tangannya dilapisi api dan berniat memukul Nick. Oke, rasakan ini, Ice Wall. Oke, elemennya Nick es kan? Es lawan api menang mana? Ke situ dari mana sih, lupa ya. One Piece itu siapa sih? Admiral yang S sih itu siapa ya? Gue lupa ya. Ntar gue coba cari. Admiral S. Ntar guys, gue cari dulu ya. What the fuck? Admiral S One Piece. Gue nyari Admiral S nggak nemu anjir. One Piece siapa ya? Admiral S One Piece. What the hell, nggak nemu anjir. Laksamana. Siapa ya? Siapa guys? Ada yang tahu kah? Kazu, Akainu, Sengoku, Monkey Garb, Kizaru, Fujitora, Aokiji, Kuzan. Iya, elemen S ya. Apakah dia akan menjadi Kuzan? The next Aokiji. Nick menembakkan kristal es yang tajam melalui tangannya dan menembakkan ke penjahat itu beberapa kali. Tidak semudah itu menyerangku, katanya. Kata penjahat, dan tangannya dilapisi api. Dilapisi api pun gimana sih? Dilapisi api pun mengeluarkan api dan mencairkan semua kristal yang mengarah ke dia ya.
Berarti ini S lawan Aokiji guys. Mudah. Kata itu. Sial, ini seru sekali. Enggak, ini dalam hati. Menarik ya, kata Nick yang semakin semangat. Jangan bahagia dulu ya. Fire Burst mode 2. What the fuck mode 2? Tubuh penjahat itu dilapisi es dan statusnya naik 10% karena mode 2. Ini buffnya masih lebih lemah ya daripada semangatnya Nico Owl ya guys. Nico Owl itu naikin 100% guys nyemangatinnya ya. Ini masih lebih lemah dari seekor kucing guys. Seekor kucing beban. Ini dia, aku kerahkan semua kemampuanku, kata penjahat itu dan melesat ke arah Nick. Wah, kata penjahat itu dan mukul Nick. Untung saja aku mempelajari skillnya pas latihan ya, akan aku gunakan di sini. Fisik, wih fisik, dia bisa fisik. Fisik ini kayak telekinesis ya. Strategi kali ini membuat status fisik naik naik 40% selama 4 menit. Dan pukulan penjahat itu tidak ngefek ke Nick ya. Hah, apa? Kaget penjahat itu tidak percaya dengan serangannya tidak ngefek ya. Hah, sebaiknya kamu juga belajar magic buff dan bertahan daripada serangan, kata Nick dan mukul kepala penjahat itu dan membuatnya terpental hingga ke dinding karena skill fisiknya itu ya. Bruk, suara dinding hancur. Brak. Setelah itu pun mode 2 penjahat itu padam dan kembali semula, pertanda bahwa dia sudah mati, kalah atau pingsan. Setelah itu muncul satu orang yang terlihat kuat katanya. Terlihat kuat? Melihat Nick, kau yang mengalahkan penjahat itu, tanya Stroganov. Gue pernah tahu nama ini, tapi di mana ya Stroganov ya? Deja vu lagi guys, gue pernah baca Stroganov tapi nggak tahu di mana lagi ya. Nick melihat Stroganov seperti orang kuat ya, dia menjawab dengan sedikit gugup. Iya, saya mengalahkan penjahat itu, kata Nick. Stroganov kaget karena penjahat yang sudah buron 3 hari berhasil dikalahkan oleh Nick, yang notabene hanya petualang biasa. Siapa namamu anak muda, kata Stroganov. Saya Nick Everton tuan, kata Nick. Nick Everton, akan aku ingat baik-baik mamu ya. Siapa Stroganov itu ya? Ya sudah, sisanya akan aku serahkan ke guild, kata Stroganov yang nyuruh Nick untuk pergi karena sisanya akan diurus oleh Stroganovnya ya. Nick mendengar itu lanjut berjalan ke Genesis, guild Genesis, hingga di pusat kota yang sangat ramai. Dan seperti pusat kota yang lain, di sana terdapat banyak orang yang berbincang-bincang. Woi, 3 bulan lagi waktunya turnamen guild loh, kata Human 1. Apa itu turnamen guild? Dan turnamen 2, iya aku tahu. Menurut kamu siapa yang menang? Pastinya Genesis kan? Ini apa ya? I don't know. Benar kah? Yang pasti bukan aja, tentunya Guild Blue yang menang. Di situ kan ada Makarov. What the fuck Makarov? Makarov? Siapa Makarov? Ini kayak nama-nama orang Rusia ya nggak sih? Sepertinya popularitas Genesis lagi buruk daripada ya itu. Ini maksudnya apa ya? Ntar guys, gue lupa istilahnya ya. Apa ya? Gue lupa istilahnya guys. Kayak sebenarnya dia kata-katanya muji tapi sebenarnya itu ngejek. Itu apa ya? Muji tapi ngejek adalah, gue lupa istilahnya anjir. Ini muji atau ngejek? Sarkas. Sarkas kah? Ya nggak sih? Sarkas? Sarkas kah? Sarkas adalah pedas menyakiti orang lain. Oh, ejekan kasar. Oh ya? Bukan sarkas deh. Sarkas. Sindiran kan? Sarkas kah? Ya nggak sih? Sarkas kan? Ya. Tapi kayaknya bukan itu deh. Sarkas kah? Sarkas itu adalah ungkapan yang juga digunakan ketika membicarakan hal-hal yang tidak berjalan seperti apa ya? Sarkas adalah ungkapan yang tidak hanya dikenali kata-kata tapi melalui nada suara, ekspresi wajah dan konteks lain. Sama seperti halnya sindiran, sarkas adalah ungkapan yang tergantung pada pendengar membaca untuk terlibat dalam lelucon. Ya sarkas. Anggap aja sarkas ya, sarkas ya. Itu namanya sarkas ya. Gue lupa istilahnya anjir. Ya pokoknya ini sarkas guys kata-katanya ya. Mana sih? Nah ini nih. Oh bukan. Gue kira pastinya Genesis kan. Kalau sarkas itu harusnya gini guys. Gue kira ini pastinya Genesis kan. Nih kalau sarkas harusnya bukannya dihilangin guys. Kalau sarkas ya pastinya Genesis kan. itu sarkas guys. Oke lanjut. Lupakan. Tadi gue OOT lagi. Gue bingung. Gue banyak kata-kata yang lupa anjir kata-katanya. Ya udah lanjut. Dan semua ngeliat Nick yang masuk. Salah. Tadi sampai mana?
Nick sampai guild dan masuk ke guild. Di dalamnya terlihat sepi dan ada 4 orang yang ada di hall. Oke, sepi. Permisi. Dan semua orang lihat ke Nick. Nick. Oh, Sregenov ada di guild kah? Kok yang tadi kamu dari guild Genesis kah? Oh, ini nggak nanya. Genesis. Ya. Kata Nick. Kamu mengetahui dia leader kan? Oh, itu leader Genesis kah? Iya. Dia Nick yang enggak. Kamu mengatakan, oh ini koma guys. Kamu mengetahui dia leader, ya gitu ya. Bukan, kamu mengetahui kalau dia leader. Oke, beda ya. Dia Nick mengalahkan penjahat buronan 3 hari bernama Evan, kata Sregenov. Wah, berarti kamu pasukan kuat mendekati Nick. Oke, aku Asmodeus. Salam kenal, Asmodeus. Gue lupa nyanyiannya. Ya, salam kenal. Nick yang gugup. Asmodeus, jangan langsung begitu dengan orang yang baru kenal. Maafkan kami Nick. Dia emang agak aneh karena sifat riannya yang berlebihan, kata Dimitri. Oke, Dimitri mungkin Genesis juga ya. Dimitri Asmodeus sama si leader Sregenov. Oke, jadi apa yang membawamu ke sini, kata Strogenov. Aku ingin bergabung dengan guild Genesis, kata Nick. Ya, akhirnya setelah lamanya ada mau bergabung dengan guild kita, kata Asmodeus. Sepertinya lumayan ya. Bagaimana pendapatmu, leader? Meskipun aku sudah melihat sendiri bahwa kamu berhasil mengalahkan penjahat, tapi kamu harus melewati tes dulu agar bisa masuk. Maafkan aku. Sregenov ya. Tidak apa-apa, leader. Aku akan mengikuti tes itu dengan semangat. Dan sesuai dengan perkataan Sregenov, mereka pun langsung ke lapangan untuk latihan. Ke lapangan latihan belakang. Oke, ini lapangannya ya. Di tempat guild di sana sudah terdapat Asmodeus, Dimitri, dan Sregenov. Oi, Dimitri, apa latihan yang akan kita lakukan? Oi, Dimitri. Hush, diam. Aku juga nggak tahu. Gak seru lah. Apa sih? Oke. Dan tidak dalam waktu lama Sregenov dan Nick datang menghampiri mereka berdua. Hari ini dengan tes untuk masuknya atau enggaknya Nick Everton adalah tes kerjasama. What the fuck, tes kerjasama? Apa itu tes kerjasama? Ya, untuk tes kali ini Asmodeus, Dimitri akan bekerja sama untuk mengambil sebuah kalung, kata Sregenov dan menunjukkan kalungnya ke tangan. Jadi Dimitri, Asmodeus gabung enggaknya Nick ada di tangan kalian. Oke, jadi Nick, tesnya bukan cuma Nick sendiri ya. Sepertinya seru nih, menegangkan. Wow, ini dia, aku akan membuat Nick masuk ke guild ini, kata Asmodeus. Semangat. Kalau begitu dimulai sekarang ya. Langsung aja. Fire Roar. Asmodeus mengaktifkan skill Fire Roar dan membuat tubuhnya dilapisi api. Start defense speed damage meningkat 20%. Oke. Ini kayak banyak buffnya, skill buff ya. Asmodeus jangan gegabah, kata Dimitri. Gak apa-apa, Dimitri san, Asmodeus akan menjadi umpan. Salah, ini Nick ya, gue kira Asmodeus yang ngomong. Asmodeus akan menjadi umpan bagi leader agar lengah. Leader Fire Fist. Oke. Mengaktifkan Fire Fist untuk memukul Sregenov. Terlalu gegabah, kata Sregenov, dan menghindar dengan mudah seperti sipet. Oke. Kayak apakah terlalu lemah? Bukan terlalu lambat ya kayaknya si Asmodeusnya. Oke, sudah kuduga ya, leader emang kuat. Tapi aku yang terkuat. Fire kick anjir. Setelah mengaktifkan skill Fire Fist, yang mengaktifkan Fire Kick menyerang Sregenov dengan kakinya. Ini dia. Dia sedikit lengah karena ingin menepis serangan Asmodeus. Wind shot ini serangan Asmodeus juga kah? I don't know. Dimitri ya, ini skill Dimitri yang menembak Sregenov dengan sniper sihir. Dia mengaktifkan skill wind shot yang membuat peluru yang ditembak mempunyai elemen angin, dan jika musuh kena, otomatis target akan melayang dan menerima damage 25%. Oke, jadi kalau kena lu bisa terbang ya. Kayak apa ya? Ya, anggap aja lu bisa ngambang lah, terus tiba-tiba jatuh. Nick, ayo cepat maju, kata Dimitri. Siap, waktunya. Kata Nick melesat maju merampas kalung. Kerja sama bagus, tapi belum bisa mengalahkanku. Nih, Javu, Naruto, Sasuke, Sakura lawan Kakashi ya nggak sih? Yes. Memegang kaki semua, dia selalu melemparnya ke dinding dan menebas peluru yang mengarah kepadanya. Bruk, sering. Iya, kata Nick yang mulai mendekati Sregenov. Maaf anak muda, kau mensia-siakan kesempatan ini. Wind Slash. Sregenov mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan Wind Slash yang membuat angin di sekitar kencang, lalu menghempaskan Nick. Swing. Aduh, kata Nick dan terpental. Sial, aku belum kuat, kata Asmodeus dan berdiri. Sial, peluruku gampang banget ditebas. Aku mengaktifkan skill ini, Camouflage. Oke, ini Dimitri ya. Dimitri mengaktifkan skill Camouflage. Ini kayaknya kayak sniper ya dia. Iya, ini jarak jauh ini
petarung jarak jauh, dimana user mengaktifkan skill ini dia akan invisible 20 menit. Aku akan kuat. Dragon Rage. Siapa anjir skillnya? Oh, Asmodeus mengaktifkan skill Dragon Rage, membuat tubuhnya dibalut api untuk armor. Lalu stats defense-nya naik 50% hingga akhir pertarungan ya. Wah, kata Asmodeus dan mulai bersemangat. Gila, Asmodeus sangat semangat ya. Kalau gitu aku juga, kata Nick yang bangun. Setelah melihat Asmodeus, Ice Shooter. Namanya sangat imut ya, Ice Shooter. Kepencet. Kok hilang? Ice Shooter mana? Ini. Ice Shooter. Nick menembakkan kristal es dan jam menggunakan tangannya dan mengarahkannya ke Segenov. Fisik juga. Digabung sama fisik. Nick menggunakan skill fisik dan membuat semua stats naik 40% sama 2 menit. Bukan 4 menit ya dulu. Bukan 4 menit. Ya anggap aja 2 menit sekarang. Nick sekarang melesat ke Segenov. Asmodeus melihat Nick melesat ke Segenov. Pun juga maju dengan kekuatan Dragon Rage tersebut. Pokoknya Asmodeus maju langsung. Fire Dragon Claw. Nih, Fire Dragon Claw. Asmodeus mengaktifkan skill itu dan membuat dua tangannya menjadi tangan naga api dan cakar yang tajam dan dilapisi oleh api selama 10 menit. Asmodeus pun juga menyusul dengan Nick dengan melesat ke Segenov. Hiraken Slash. What? Segenov mengaktifkan Hiraken Slash, di mana Strogenov akan menebas cepat tanpa kelihatan. Dia pun menebas kristal es menujunya dari skill Nick tadi dalam sekejap. Oke, ini kayak nggak tahu sih. Pokoknya tebasan cepat ya. Iya. Tak kasat mata guys. Sering. Nick dan Asmodeus melesat ke aku ya. Kalau begitu aku akan berusaha agar kalung ini didapatkan, kata Strogenov. Ini dia. Apa itu? Ini dia Asmodeus. Maksudnya? Kata Nick dan mulai memukul Strogenov agar Strogenov menangkis serangannya dan membuat dia lengah. Lalu Asmodeus melesat ke tangan yang memegang kalung dan mendapatkannya. Terlalu lambat, kata Strogenov dan menepis serangannya Nick. Ini dia, waktunya Asmodeus. Hurrah! Asmodeus langsung melesat ke tangan Strogenov yang membawa kalung. Dapat DPT. Tapi ternyata kedua tangannya tidak membawa kalung. Asmodeus nyadar gagal melihat kalungnya berada di mulut Strogenov. Oke. Bawanya kayak di lomba 17-an, bawa kelereng pakai sendok ya kayak gitu. Aku sudah tahu rencana kamu, Asmodeus, Nick, kata Strogenov dalam hati. Leader, kamu lengah, kata Dimitri. Dimitri kan pakai camouflage ya. Apa aku tidak menyadari itu? Kata Strogenov yang mengalih ke belakang. Leader, Dimitri memukul muka Strogenov. Duduk. Ternyata aku lengah, kata Strogenov dan terkapar. Tapi kalungnya tidak lepas dari mulut. Asmodeus yang melihat itu melakukan serangan terakhir. Ayo, kata Asmodeus melesat ke atas dan menarik Nick bersamanya. Kata Nick yang kaget. Hingga Asmodeus dan Nick sampai di atas langit, Asmodeus berkata, ini dia serangan kombinasi. Ayo Nick, kata Asmodeus ya. Tapi kita kan belum pernah kombinasi, baru aja ketemu 2 jam lalu. Kita, kata jawab Nick ya, kita akan mengaktifkan skill elemen ke kaki. Ayo cepat, fire kick, ice kick. Jadi beruap dong. Api sama air jadi beruap guys nanti guys. Ini dia meleleh dan berkata turbulence combo kick. Ini guys. Wah, mereka berdua melesat ke bawah dengan sangat cepat di mana Strogenov terbaring. Sedangkan Strogenov yang sudah terbaring nggak bisa apa-apa lagi karena stone. Kerja sama Guild ini memang hebat ya. Betul kan? Leader Makarov, what the fuck? Makarov itu guild sebelah kan? Nick pun sadar apa yang dikatakan kakek yang berbicara bahwa ikatan keluarga dari Guild Genesis. Kakek, aku tahu akhirnya arti ucapan kamu dulu, kata Nick dan akhirnya dekat dengan Strogenov. Dan akhirnya serangan combo itu terkena Strogenov. Gila, kata Dimitri melihat serangan combo Asmodeus dan Nick. Ya, dan kalungnya terlepas ya dari mulut Strogenov dan Asmodeus ngambil. Yes, kata mereka berdua. Selamat, kalian lulus tes ini ya. Dan Nick, kau sekarang adalah member guild kami. Dan nickname sekarang adalah Yesa. Ini Yesa kan? Yesa, kata Strogenov yang masih terbaring. Siap. Dan setelah tes itu Nick resmi menjadi anggota guild Nemesis. Dan Strogenov dilarikan ke rumah sakit. Rip Strogenov ya. Dan malamnya Nick istirahat di rumah yang kontrakin. Dan di kamarnya akhirnya, kata Nick dan terbaring di kasur. Guild Genesis, aku gak sabar apa yang terjadi kelanjutannya, kata Nick dan tertidur. Chapter 1 end. Chapter 2 apakah udah selesai? Udah ya, chapter 2. Kita baca chapter 2 nya. Kita kasih emot dulu. Mana ya? Where is the TB sitting? Mana TBC nya anjir?
Wih, TBC-nya mana anjir? What? Kok ngilang? Kayak gini guys, kalau gua nyari TBC yang belum di yang belum gua emotin nih kayak gini ya, susah ya. Lewat-lewat ya. Chapter 2 Genesis, chapter 2 pertama. Quest pertama Yesa katanya ya. 2 hari setelah bergabung, bukan Nick lagi ya panggilannya. Hari ini seperti biasa para anggota lagi di lobby ngurus keperluan masing-masing. Dimitri lagi fokus bikin kastil dari kartu poker. Asmodis lagi latihan sit up. Stroganov lagi ngeliat quest di board, quest Genesis boardnya. Yesa lagi duduk di meja bangku di meja bangku. Yesa lagi duduk di meja bangku. Meja bangku Dimitri maksudnya gimana sih? Meja bangku, pokoknya di mejanya Dimitri mungkin ya. Dan nanyain ya, "Oi Dimitri, San, apakah segini saja anggota di Genesis?" Maksudnya? Oh, timnya ya? Tanya Yesa. Yang lain masih mengerjakan quest. Genesis cuma punya 10. 10 doang? Masih 10 dikit banget. Meskipun yang terkenal sekali seperti Makarov dari Blue. Nah ini yang build yang terhebat ya katanya. Enggak sih? Ya, kata Dimitri sambil fokus di kastil poker. Ngomong-ngomong, dari kemarin penasaran ya, emang sekuat apa Makarov hingga lebih terkenal di kalangan masyarakat? Tanya Yesa ya. Lalu Dimitri jawab, lebih kuat dari leader ya, bisa dibilang guild Bluey di carry anjir. Oke, berarti ini ya kayak pengcarry handal ya Makarov ya. Tapi kenapa di Genesis nggak terkenal juga? Bukannya dulu Genesis terkenal, kata Yesa. Iya, dulu di Genesis ada 4 generasi emas di Genesis ya. Tapi itu membuat Genesis menjadi sangat kuat. Tapi saat kematian leader pertama Miller meninggal, Miller, 4 generasi emas itu memilih jalan masing-masing. 2 lainnya dari generasi emas itu adalah leader Stroganov dan kakek Makarov. Stroganov, kakek. Lah, bentar. Kakeknya Makarov. Gimana sih kakeknya Makarov? Berarti Stroganov udah tua banget dong. Oh begitu. What? Berarti Makarov itu masih anak muda. Ini kakeknya. Oke lah, anggap aja kakeknya Makarov ya. Berarti Makarov itu penerusnya kakeknya dari Genesis itu ya. Ya mungkin ya. Siapa itu? Bingung ya Sa. Lalu semakinnya questnya selesai, kata Fredrik siapa? Frederick. Ini kayak anggota Genesis ya. Oh Frederick, ternyata kamu sudah kembali, kata Stroganov balikin badannya ke arah Frederick. Di mana Aleandra? Buset, namanya susah banget. Aleandra, katanya Stroganov. Lah, Aleandra ngilang dia. Kok ngilang? Kata Frederick ngeliat ke belakang. Iya, bentar nih, banyak banget barangku. Berat banget bawaanku, katanya ya. Kata Aleandra dan masuk ke guild. Lama amat, kata Frederick, dan Aleandra mendengarkan itu agak kesel ya. Ya kamu harusnya mengangkat barang-barang gini, kok malah aku yang bawa, kata Aleandra. Yang dan naruh barang-barang ke bawahnya ke lantai ya. Woi Frederick, Aleandra, lama banget ngerjain quest, kata Asmodis yang sit up. Oke, jadi mereka berdua habis pulang ya, habis dapat quest ya. Ya gitulah, ternyata misi yang kita pilih agak rumit ya, padahal ranknya cuma C, kata Aleandra dan istirahat sebentar di kursi. Iya dah, juga kita di tengah pulang diserang organisasi Deep. Apa ini organisasi Deep lagi? Ada organisasi baru guys. Deep, ternyata mereka belum hancur setelah markasnya direkrut oleh member Bluey. Deep, apa itu? Gue juga nggak tahu. Sebuah organisasi jahat. Mereka sering menyerang orang-orang. Oke. Berat belum hancur tapi ya. Ngomong-ngomong, kamu anggota baru kah? Tanya Aleandra. Ya, namaku Nick. Atau sekarang Yesa. Kata Yesa memperkenalkan diri. Oh ya, Sam kenal. Aku Aleandra. Sam kenal. Dan pria berawat merah itu otaknya sedikit bodoh itu ada Frederick ya. Kata Aleandra memperkenalkan diri. Jangan mendengarkan wanita ini Yesa. Sebenarnya aku pinter tapi aku menyembunyikannya. Apaan anjir? Dan di tengah pembicaraan itu Stroganov menghampirinya dan mengatakan, Yes, Asmodius, Aleandra, aku punya quest untuk kalian. Oke. Frederick nggak diajak. Frederick terlalu bodoh buat dapetin quest ya. Apa quest? Kata Asmodius semangat ya, dan Yesa juga sama dengan Asmodius ya, semangat. Sedangkan Aleandra ya baru aja pulang langsung dikasih quest. Tenang, quest kali ini adalah menghancurkan. Buset, menghancurkan. Makin males aja Aleandra. Dari organisasi Deep dan hadiahnya 90.000 rel, gimana? Oke, aku ikut dah, kata Aleandra sudah siap dengan barang bawaannya. Ya udah kalau gitu waktunya kalian siap-siap ya dan bawa barang yang diperlukan, kata Stroganov. Dan sesuai dengan suruhan Stroganov, Asmodius Yesa mempersiapkan barang-barang
untuk quest, sedangkan Alejandra yang sudah bersiap menunggu di luar. 4 menit kemudian, Asmodeus, Yesa, Alejandra udah berkumpul di luar. Mereka pun memulai quest. Sesuai peta yang diberikan, mereka mengikuti peta itu dan melewati hutan yang lebat. Dan setelah keluar dari hutan, mereka istirahat sebentar karena nanti akan melewati gunung. Buset dah, ini jauh banget. Nggak ada kendaraan apa ya? Oke, jadi ini mereka lagi berpetualangan ya. Tinggal berapa kilometer lagi Alejandra untuk sampai ke persembunyian Deep? Kayaknya udah capek. Dan Yesa dan Alejandra pun jawab, hampir sampai, tinggal melewati gunung. Tinggal ngelewatin gunung katanya. Ayo, cepat kita langsung ke markas. Udah gak sabar ngetes kemampuanku lagi, kata Asmodeus semangat ya. Sabarlah, kalau nanti kita terburu-buru bisa aja kita gagal questnya. Mereka istirahat 20 menit. Setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi, meskipun ada hambatan seperti hujan deras, tanah hampir longsor, tapi mereka masih bisa melewatinya. Sekitar semenit kemudian, sesudah melewati gunung, oke ini time skip lagi. Bentar lagi kita sampai, teman-teman, bersiaplah. Kata Alejandra memberitahukan bahwa tujuan mereka udah dekat ya. Ya, ini dia ya. Waktunya bersiap, kata Asmodeus. Ini dia quest pertamaku, kata Yesa semangat di dalam hati kah. Tapi mereka nggak nyadar bahwa mereka lagi diintai. Ada orang lain. Ini siapa nggak tahu. Tanda tanya, masih belum tahu. Sudah aku duga pasti mereka akan datang ke sini ya. Waktunya menjalani peran. Peran apa anjir? Dan jatuh dari pohon muncul di depan Asmodeus dan kawan-kawan. Siapa dia? Tanya Yesa ya. Semua bersiap, jaga-jaga kalau dia ada musuh. Alejandra dan mengeluarkan sabit. Oh, senjatanya Alejandra sabit. Sedangkan Asmodeus menanyakan, siapa kamu? Tanya Asmodeus. Aku adalah Cruce, salah satu 5 malaikat kuat. 5 malaikat kuat, what? Organisasi Deep, kata Cruce ya. Sudah kuduga ternyata dia adalah Joseph Cruce. Siapa anjir Joseph Cruce? Apakah dia kuat? Dan ternyata aku terkenal juga ya. Dia musuh kan? Kalau kita serang dia, Fire Roar. Ini Asmodeus pasti. Asmodeus langsung nyerang. Ya gak sih, Oke lah, Fire Roar skill ini membuat berdiri tetapi si api dan statnya naik, defense-nya naik. Dia langsung melesat ke Cruce. Oh ya, Asmodeus jangan gegabah ya, cepat bantu dia Yesa, kata Alejandra. Siap, jawab Yesa langsung mengikuti Asmodeus. Woi, jangan gegabah, kita main santai aja. Ice Spike. Oke, mereka berdua menyerang menggunakan api dan es lagi. Cruce menghantamkan kedua tangannya ke tanah, membuat es-es yang tajam bermunculan hingga melebar. Maksudnya membuat es-es yang tajam bermunculan. Ini Cruce kah? Oke, Cruce elemen es juga ya. Gua kira yang ini serangannya si Nick ya. Ini aja lah. Gue lupa namanya anjir. Yesa ya. Nick aja lah. Nick lebih gampang banget ya gak sih? Bermunculan. Asmodeus menyadari itu tidak menghindar dan berencana menghancurkan es tersebut. Api, Fire First, tangan Asmodeus dilapisi api dan memukul esnya Cruce. Namun bukannya hancur atau meleleh, es itu nggak hancur sama sekali. Apa? Kaget Asmodeus. Esku tidak akan meleleh kepada apimu yang lemah ya. Aisyuta. Terus ini elemennya sama kayak si Yesa ya. Kenapa nggak diadu aja? Apa terlalu lemah ya? Yesa kemana anjir, nggak ngeluarin apa-apa. Tapi kristal es ditembak, yang dia tembak besar dan tajam dan terkenal langsung mati pasti ya. Asmodeus, es shooter. Yesa menembakkan kristalnya ke es Cruce yang membuatnya hancur dan tidak terkena Asmodeus. Berterima kasihlah untukku nanti ya, kata Yesa. Dan sampai di dekat Asmodeus, sedangkan Alejandra hilang entah kemana ya. Di mana Alejandra? Tanya Asmodeus. Tenang, nanti dia akan muncul ya. Yang penting kita harus melemahkan orang ini dulu. Kata Yesa. Ice area. Ini siapa yang ngeluarin? Cruce memanfaatkan pembicaraan mereka dan mengaktifkan skill tersebut, membuat daerah sekitar menjadi es dan orang yang di daerah es tersebut kena freeze dan gak bisa gerak. Sial, aku nggak bisa bergerak kan? Panik Asmodeus. Ini tinggal lapisin es, bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Maafkan aku ya. Wind Fish. Buset, elemennya ada 2 kah? Cruce ternyata menguasai 2 elemen, yaitu es dan angin. Dia mengaktifkan Wind Fish, dia memukul Asmodeus dan Yesa. Menghempaskan mereka berdua lah intinya, dan membuat angin kencang menghempaskan mereka berdua ya. Swing. Wah, sialan, kata Asmodeus, dan terhantam oleh pohon. Terus Yesa di mana? Aku harus bertahan fisik. Oke, ini buff ya fisik ya.
Skill ini membuat statsnya 40% selama 2 menit dan itu mengakibatkan Iesa bisa bertahan dan nggak terpental jauh ya. Sial, baru pertama kali aku melihat orang memiliki 2 elemen. Kaget Iesa ya. Sial. Oke. Kata Asmodeus dan bangkit ya. Sedangkan Iesa melaju menuju Kruse dan menyerang. Ya. What's that? Dah teriak-teriak kayak gini mulu anjir. Iesa memukul Kruse tapi pukulannya ditangkis oleh Kruse. Oke. Ini Kruse terlalu OP kah? Nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau Alejandra bantu mungkin bisa melemah. Gua nggak tahu ya, kekuatan Alejandra kan pakai sabit ya. Apakah elemen ke-8? Mungkin. Angin kali ya. Selang Kruse gantian memukul Iesa dengan skill fisik bisa menangkis dengan mudah. Duk. Lalu memukul muka Kruse hingga mental. Buset, nggak perlu bantuan Alejandra ya. Brook swing, what the fuck ini sound efeknya. Asmodeus melihat Kruse terhempas ingin menambah serangan. Fire Dragon Claw Asmodeus ya. Asmodeus mengubah tangannya menjadi tangan naga yang dilapisi api yang dengan cakar yang tajam. Asmodeus pun melesat ke Kruse yang terhempas. Ini serangan follow up ya berarti ya. Kruse pun terkena serangan Asmodeus, kena cakar. Tapi bukannya pingsan, terkena serangan Asmodeus. Kruse tersenyum dan jatuh ya. What? Kenapa dia? Masih nyembunyiin sesuatu kayaknya. Makasih telah membuatku semangat lagi ya, kata Kruse yang tiba-tiba menjadi sangat serius. Sial, kenapa dia tidak melemah? Heran Iesa ya. Aku pun gak tahu ya, dia beda level dengan kita. Aku takut si Asmodeusnya. Oh, ini wind rotation, muter. Kayak tornado mungkin ya. Kruse mengaktifkan skill ini dan tiba-tiba angin kencang mengarah ke kiri, dan sangat kencang membuat Asmodeus, Iesa dan Alejandra yang tersembunyi di pohon, yang sembunyi di belakang gimana sih? Ya pokoknya Alejandra kan yang lagi sembunyi kan di belakang Kruse untuk men-charge skillnya, tapi malah kena pental. Swing. Wah, teriak Asmodeus, Iesa dan Alejandra. Wind rotation. Kruse membuka angin ke kanan lagi membuat mereka terpental ke arah kanan. Swing. Sialan, sampai kapan gini anjir? Kata Alejandra dan terkena pohon membuatnya jatuh ya. Sialan, bertahan, teriak Asmodeus berusaha untuk nggak terpental dan perlahan menuju Kruse. Sedangkan Iesa dia masih nggak bisa apa-apa dan terpental. Sebenarnya kalau Iesa bisa bikin tembok es, bisa kan? Ya bisa aja, dia kan elemen es ya, tembok es aja, biar anginnya nggak kena ya. Wind rotation, Kruse membuat arahnya ke kiri dan membuat mereka terpental ke kiri. Kecuali Asmodeus dengan fisiknya yang dia latih dengan sit up. Ada hubungan ya kak? Oke. Sit up menyebabkan kamu tahan angin ya, nggak masuk angin ya. Brengsek, dia akan memainkan kita ya, kata Iesa yang terpental ke kiri. Swing, ayo, kata Asmodeus berusaha mati-matian untuk tetap berdiri dan melaju ke arah Kruse. Sepertinya anak lampu merah itu kuat sekali fisiknya ya. Sebaiknya aku akan mengubah arah ke arah lain, tidak kiri kanan terus ya. Ayo Iesa, kata Iesa Ayo kata Iesa yang berusaha bangkit. Bangsat kau, gua hantam kamu ya. Kata oke, ini pakai fisik lagi. Iesa mengaktifkan fisik, semua stat naik 40% sama 2 menit dan melaju ke arah Kruse. Perlahan-lahan juga kena angin yang kencang masih ke kiri. Fire Roar. Ini serangan Asmodeus pasti. Asmodeus mengaktifkan Fire Roar. Stat defense, speed, damage naik 20% dan tubuhnya dilapisi api sama 20 menit. Dan setelah itu dia semakin cepat menuju ke arah Kruse, sedangkan Iesa juga menuju Asmodeus. Maaf, tapi kalian harus berhenti di situ ya. Wind rotation mengubah angin ke bawah membuat mereka terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Aku tak tahu arah jalan pulang. Brook, kata Asmodeus dan punggungnya mulai retak. Sedangkan Iesa pingsan karena kepalanya terhantam ke tanah dengan cepat ya. Ini mungkin kayak skill gravitasi ya. Sialan, kata Asmodeus berusaha berdiri. Tidak usah berusaha ya, nanti kamu akan matahin tulang kamu sendiri, katanya. Lebih baik kamu pasrah seperti dua temanmu itu ya, kata Kruse mulai merasa menang. Semua latihanku ini berakhir aja kah? Wah, teriak Asmodeus berusaha berdiri. Meskipun tidak bakal bisa. Hahaha, kata Kruse melihat Asmodeus berusaha berdiri. Meskipun berakhir sia-sia. Sialan, ayolah Dragon Rage. Ini padahal masih satu orang loh. Ini satu orang dari 5 malaikat maut kan. Lawan satu orang aja kayak gini, gimana mau ngancurin organisasi anjir. Dragon Rage, Asmodeus mengaktifkan skill Dragon Rage, membuat tubuhnya dibalut api, armor, lalu defense naik 50% sampai akhir pertarungan ya. Ini buff yang sama kayak yang lawan Stroganov tadi ya. Skill itu dan kekuatan fisik yang dilatih tiba-tiba membuahkan hasil.
yaitu berdiri meskipun punggungnya kondisinya keduanya parah ya. Wah, teriak Asmodeus dan berlari menuju Cruise. Hah, gimana bisa katanya. Wind rotation, mengubah arahnya ke kiri membuat angin kencang ke kiri, tapi tidak bisa membuahkan hasil ya. Dan Asmodeus mulai mendekati dia. Fisik dia kuat sekali ya, kagum Cruise. Dan Asmodeus mulai dekat dengan Cruise dengan luap semangatnya dia dan kemarahan. Tiba-tiba mengeluarkan jurus yang belum pernah dia latih sama sekali ya. Asmodeus Fire Punch. Ini bedanya sama pukulan biasa apa aja? Iya, teriak Asmodeus dan meninju muka Cruise ya, sehingga terdengar bunyi retakan. Krek. Kata Cruise yang ternyata menepis dan hanya tangannya yang letak. Tidak mungkin, terkaget Asmodeus. Dan tiba-tiba Cruise mendapat panggilan dan Cruise mengatakan, kau dan aku beda level. Kata Cruise dan hilang ya ketika Asmodeus pingsan karena kehabisan mana dan tenaga. Beda level anjir. Dan Asmodeus Alejandra pun kalah dalam pertarungan dan pingsan hingga besok hari ya. Asmodeus pun berhasil untuk sadar, sedangkan dua temannya masih pingsan setelah pertarungan itu. Kenapa gak dibunuh coba? Why? Kenapa gak dibunuh? Apa gara-gara dia dapat panggilan itu ya? Sial, aku pingsan, dia sangat kuat, kata Asmodeus yang mulai sekarang tujuannya adalah mengalahkan Cruise. Kenapa tujuannya rendah sekali? Dan semenit itu Yesa terbangun sedikit pusing karena benturan kepala hari kemarin ya. Sakit Yesa dan memegang kepalanya. Gimana? Apakah kau berhasil mengalahkan Asmodeus? Tanya Yesa. Dan Asmodeus berkata bahwa mereka kalah ya. Kita kalah. Orang itu beda level dengan kita ya. Jadi jangan harap bisa menang dengan kekuatan kita saat ini, jawab Asmodeus. Oh gitu. Kata Yesa agak kecewa. Daripada bersedia, ayo kita segera selesaikan quest ini. Asmodeus, kau bawa Alejandra yang masih pingsan. Oke, jangan sedih ya, kata Asmodeus dan membawa Alejandra pingsan dan melanjutkan perjalanan mereka. Bukannya si Crise itu dari organisasi ini ya, Deep kan? Dan gue coba scroll dulu. Mana dia? Bentar ya. Kan misi mereka ngalahin itu ya. Ini kan 5 malaikat paut di organisasi Deep. Dan misi mereka adalah menghancurkan markas asli dari organisasi Deep. Yang pasti ada Cruise di situ dan 5 malaikat maut yang lain anjir. Ini lawan satu aja susah gini, nanti tiba-tiba dia yang kuat ya, nanti Strogirov datang ya. Ntar membantai mereka semua ya. Kalau enggak dari Blue itu guild sebelah nanti datang. Kalau mereka bertiga pasti rata ya, orang mereka 3 ini. Oke, lanjut aja lah. Kita lanjut White Room. Day 5 masih bersama dengan orang yang gak bosan-bosannya di White Room. Aku pun terbangun di tempat tidur. Tapi ini agak beda ya, perasaanku sebenarnya ruangannya lebih kecil. Aku pun terbangun dari tempat tidurku. Dan seperti kejadian kemarin membuatku dipindahkan ya. Ruangan apa ini? Tidak ada jam, jadwalnya, kasur saja. Sisanya kosong, berarti ruangannya beda ya, beneran beda ya. Mungkin dia dipindah. Gak ada apa-apa, hanya aku sendiri. Semua ruangan berwarna putih. Dinding, lantai, kasur, baju yang aku pakai juga putih. Ini nih White Room yang sebenarnya guys. Aku pun hanya duduk aja di atas kasur. Tidak ada yang harus aku lakukan, hanya menatap dinding. Seharian penuh. Dengan pikiran kosong aku masih menatap dinding. Aku merasa aneh di sini. Kakiku tiba-tiba gemetar ya, nggak tahu kenapa. Aku berkeringat dingin. Aku nggak tahu kenapa aku merasa gugup. Waktu merasa berjalan lambat. Tiba-tiba ada sosok yang muncul di depanku ya. Sosok itu seperti bayangan. Aku akan menggantikan tempatmu, ucap sosok bayangan itu. Dan sosok itu menyebarkan bayangannya di ruanganku. Apa ini? Dan perlahan-lahan badanku dilapisi oleh bayangan. Dan bayangan itu pun mendekati mataku. Itu membuatku tidak bisa melihat apa-apa. Dream 5. Pelurunya memasuki ke lampu. Oke, ini mimpi lagi ya, baru ya. Pelurunya memasuki kepalaku. Semuanya. Aku sudah mengingat semuanya. Aku pergi ke taman. Rasanya agak sulit mencari wajah yang familiar. Dan ada orang yang mendekatiku. Sepertinya aku mengenali orang ini ya. Hei, ingatlah, jangan kehilangan semuanya ya. Ini peringatan. What? Ini siapa anjir? Aku nggak ngerti maksudnya apa ya. Apa maksud kamu? Ucapku ya, tanyaku ya. Kepala kamu. Oke, ucap orang itu lagi. Kepalaku. Aku memasukkan jari ke lubang yang bekas tembakan. Dia mengeluarkannya lagi. Oke, jadi si main karakter kita ketembak atau ini cuma mimpi ya?
dan memasukkannya kembali. Apa yang sedang aku lakukan? Mengeluarkannya kembali. Gabut anjir. Dan aku pun sadar ya, aku sudah kehilangan semuanya. Tiba-tiba cahaya menutup penglihatanku. Ada apa ini? Angkat tanganmu, Pak, ucap seseorang yang tidak aku kenal. Hah? Aku pun memegang nama. Aku pun mengangkatnya setinggi dadaku. Oh, memegang nama. Ini kayak yang di kayak tahanan-tahanan gitu ya. Ada tulisan nama terus di foto gitu. Aku setelah beberapa lama aku disuruh nunggu untuk interogasiku ya, membunuh dari sebelah ruangan, membuka pintu dan melihat ke arah aku ya. What? Lalu keluar dan menutup pintunya lagi. Ada seorang penjaga yang melihat ke arahku. Apa yang kamu lakukan ke wanita itu? Tanya penjaga itu sambil marah. Hah? Wanita? Apa? Aku nggak tahu apa yang dia maksud. Lampu pun berkedip ya. Ada apa dengan kamu? Tanya penjaga itu lagi. Lalu tiba-tiba tubuhku menjadi gelap semuanya. Tubuhku dilapisi oleh kegelapan. Aku memerlukan ingatan kamu ya, ucap seseorang yang nggak tahu dari mana asal suaranya. Dan di hadapanku tiba-tiba ada seseorang ya. Kurap kita bisa kembali di mana semua ini baru dimulai. Ucap dia dan ia pun melayang ke udara. What? Melayang? Meninggalkanku sendirian. Wah, siapa itu anjir? Siapa bayangannya? Kita kasih emot dulu ya. Tadi meja 2 udah kasih emot? Udah? Ya. Itu siapa anjir? Apakah itu salah satu orang di White Room? Kayak ini ingatan masa lalu aja deh. Dia kayak membunuh orang. I don't know. Ini dari awalnya. Kenapa? Oh no, jangan sampai gue nyekrol atas. Oke, enggak. Oke. Coba semua mejanya dijajah semua. Oke, Trilili season 2. Balik lagi. Bagian yang sudah, ayo misi. Kata Gazi yang masih halu kenapa anjir? Oh, ini si Gazi main bola, ya nggak sih? Umpan misi. Minta Gazi mengadai, masih aja halu. Kata Woli yang lihat. Sedangkan di lapangan Battle Royale. Battle Royale anjir. Anak buah Abi, kata Luke, dan memasukkan bom ke mulut Xian dengan paksa. Ini ngapain anjir? Lapangan Battle Royale ngapain coba? Bangsat, emosi Xian berusaha melawan. Keduar, mereka pun berdua pingsan. Di tempat lain lagi, Ayonima, what the fuck? Ayonima itu apa anjir? Ayonima, kata Kazuo. Di tempat lain lagi, kata Abdi. Adi atau Abdi. Episode 2 toilet di taman kota. Woi, AJG cepet. Apa ini? KNTLBAB nya ini gue mau masuk. Apa ini? Oke, jadi Kazuo ini pengen boker ya, intinya gitu ya. Kazuo pengen boker guys. Ngetok pintu-pintu ya dengan keras. Woi, jawab. Sensor ya. Emosi Kazuo. Woi, anak lahir dari ortu. Waduh, sensor semua guys. Ini sensor ya. Kazuo, kenapa kamu toksik Kazuo? Ini gue kasih emot toksik ya buat Kazuo yang nakal ya. Nih gue getok ya. Digetok kucing ya. Lah kok ngegas. Woi, cepet. Tiba-tiba Xian lewat. Xian, kenapa anjir? Xian, lu gila ya, dasar IQ lemah rendah mengambil pintu toilet yang ternyata hanya pintunya saja. Dalamnya nggak ada. What? Dalamnya nggak ada. Oh. Jadi si Kazuo ngetok pintu, tapi sebenarnya pintunya di dalamnya nggak ada orang ya. Ekspresi Kazuo. Oke. Tapi kan ya anak legend. Terima kasih. Woi anak, cepet classroom. Oh, kayak kelas offline ya. Online. Kata Ibu Gazi dan membangunkan Gazi. Iya, kata Gazi membuka classroom ya. Lalu ngisi absen. Nih Gazinya datang. Nah, anak pinter dah tidur lagi. Ya kan suruh buka doang ya gak sih? Buka cepet classroom, buka aja lah. Oke, tukang bakso di tongkrongan. Tok. Ada tukang bakso lewat. PDIP coblos banteng hijau. Kok bisa banteng hijau? Ini kayak Kazuo ini ada masalah hidup deh, ya gak sih? Kayaknya Kazuo di sini punya masalah hidup guys. Ada tukang bakso kabur. Loh kok kabur? Oh iya, takut digerebek lah. Muka tukang bakso itu sensor. Kazuo nggak boleh nakal ya Kazuo ya. Dan tiba-tiba gerobak tukang bakso itu mengeluarkan tentara dan nembak bagus ya. Ini kita kasih F aja ya guys. Rip Kazuo dan kawan-kawan. Aja kata Luke dan cover ke dinding rumah. Dasar PDEP ya. Kazuo pingsan dengan mengenaskan. Pingsan pun masih toksik ya Kazuo ya. Kita kasih pukul lagi Kazuo. Dan semua di sana pingsan. Episode 4 gabut.
How to speedrun. Sama tinggal yang baca ini memoga muka lu kayak apa ini? P kata Abri. Oh ini episode 4-nya yang ini kah? Gue kasih emot ya. Gue kasih emot ya. Penting sekali kah ini P-nya. Tamat kah Trilili. Oke. 10 menit lagi 1 jam ya. Kita baca dulu dari yang terakhir gua Ini bagus ya. Terakhir gua sampai mana ya? Lupa gua. Enggak salah gua kasih emot juga loh. Apa gua lupa ya? Hilang anjir emot gua. Ini kayak gini ya. Selalu gua kasih emot kemarin terus ini emotnya. What the fuck is that? 4 menit. I can't believe it. Aku nggak bisa percaya ini. Gua full screen ya. Oh no. Hello. I'd like to speak to the manager. Ntar guys. Gua kecilin suara dulu ya. My son was in here earlier and he purchased headphones. Those headphones. But he was charged full price. Even though the poster says there is a 20% discount. Yes, actually, I meant to take these posters down earlier. As you see, the date at the bottom, it's already expired. It doesn't matter. Get me the manager right now. Oke, jadi si Karen pengen dapat barang diskonan ya. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya udah expired. Tadi temennya kabur ya, manajernya kan itu temennya. My name is Karen. Sesuai dengan sikapnya kakak. Oh, dia berubah. So, the day has finally come. The day has finally come. Waktunya sudah tiba. Adam. Copyright. Bau-bau copyright. What seems to be the problem, Karen? Apa yang terlihat menjadi masalahnya, useless Karen? employees sold my son headphones at full price. And what do you expect me to do about it? The date's right there on the poster. It doesn't matter what the date on the poster is because the poster is still there. I don't think you quite understand how business works. Like I say, the date's right there on the poster. You literally have no power here. Have you not read the Consumer Rights Act, where it states quite clearly that all promotional material on display is still valid? Oke, jadi si Karen anaknya itu beli ini harganya masih full ya, nggak ada diskon. Terus semuanya datang ya komplain ya, ini harusnya diskon ya. Selama masih ada tulisan 20% di sini berarti masih berlaku, katanya gitu. Is that all you've got, Karen? No, just warming up. Consumer Rights Act. Circumstantial. Breaching company protocol. Irrelevant. Customer is always right. Erroneous. Karen versus manager. You talk back to me. I am the consumer. You've got some nerd coming into my I store will be and putting harassing my a staff review members. on How do your you sleep Facebook at night? page and on Google The fact of the because matter I is you am a were wrong in registered this situation. You Google can't accept that you user. were wrong in this I situation. promise As you, the Gua nggak manager bisa of this nge-translate store, lagi. I know not to the let way their that I sons see come it. into Playtech I and know spend you're used to any money. waltzing up on the guy, but I won't stand for it. Not in my store. Not in my store, Karen. Not in my store. You had to actually use your eyeballs. I enjoy coming down to this end of town to complain. You think I like that? People like you, they give What is your customers a employee number? bad Tell me name. your It employee actually number. baffles me. I'm It completely gonna baffles report me. you. You know what? It's about I time have that somebody never took a met stand anyone against you. so It's about time utterly that somebody stood up disrespectful. and said I have enough never been is such an enough. absolute Well, I'm ass. taking How that dare stand. you even look at me? You know what, Karen? Go fuck yourself. Ya, rip Karen. Rip Karen, nggak dapat diskon 20%. She'll be back. Dia akan kembali. I know, Aku tahu itu. But we'll be ready for her.
Penting sekali kah? Penting sekali kah? Oh, Rine jiglu ora dibaleni iki. Bakule kabur menyandi iki. apa itu? Hei, lemarimu balenono muas. Oh, Iki roti. rotine sik kebai ora baleni iki. Jatuh nggak sadar kah itu tukang roti? Bakule andi, bakule. Kok bisa sampai situ coba? Rekreasi. Copyright. Copyright. Tuh. Buset, keren amat anjir. Apa itu? What the fuck is that? Apa itu? Oh, dikira keluar ya anaknya. Penting sekali kah? Wah, kenapa aku menonton ini anjir? Kenapa aku menonton ini? Ganti. Chance. Apa ini? Rekreasi dengan bergaya. Wow, what? Lu ngapain rekreasi ke situ? Kok bisa samaan foto profilnya? Oh ya? Bukan Cian, Lul. What the fuck is Lul? Siapa Lul? Siapa Lul itu, guys? Lul itu siapa, guys? Aha. Kenapa semuanya tentang ini? Impossible. New profile name. This profile name is not available. Wait, padahal viable. Yeah, impossible. What? Mabok dengan bergaya. Philippine National Police burning marijuana tree. Oh, narkoba kah itu? Pohon narkoba, pohon ganja kah itu? Aha. So anyway, what? Video game cause violence, OB player. What? Apa ini? OB player apa? Apa itu OB player? OB itu apa sih? Roblox kah? Roblox kah itu? Gua nggak tahu, guys. Itu Roblox kah? Roblox kayaknya. Gua nggak tahu ya. Gua nggak main Roblox, guys. Aha. Oh no, mouse gua berulah lagi. Nggak sih, mouse touchpad ya lebih tepatnya. Oh, bumerang hebat ya. Mueng. Kapan berhentinya anjir? Ngikut terus we. Ini kemampuan super ya. Sebenarnya Pak Bota itu punya kemampuan super, guys. Sama kayak yang di One Piece ya. Apapun yang pernah dia sentuh, terus dia ngelempar apapun itu pasti bakalan kena ya. Jujur, Putin. Hitler. Oh no, my table is broken. Kenapa anjir? Apa ini? I had when I accidentally saw my arm off. What? Huh? Tell us about the main RPG. Quick save. What? Kenapa anjir? Discord white theme. Gua nggak pernah, guys. Gua harus selalu black theme ya, biar enak ya. Listen why I don't let my girlfriend use my AirPod. I don't have. Ya, intinya I don't have semuanya. We got a new student. He's from Russia. OMG, hope he's cute. Kenapa? Wih, Rusia cantik loh ya. Damn, drop down by 1 bar. YouTube quality. Maksud? Ini kenapa anjir? Pokoknya sinyalnya turun 1 doang kan? Ini apa, guys? Gue nggak ngerti, guys. Gue nggak tahu logo Java. Kenapa jadi Java? Langsung pecah-pecah gitu kah? Oke lah, kayaknya sampai sini dulu. Ini apa, promosi? Ada yang promosi kah? Gue lihat dulu ya. Nih guys, silakan join ya buat grinding Epic RPG. Oh, Epic RPG yang main bot. Oke, kita nyari jodoh dulu.
1 menit terakhir. Semoga dapat yang bagus. What? Kok bagus? Yaudah kita ambil. Di atas 100 itu bagus guys. Entah apapun itu, pokoknya kita dapat lah. Oke. Game tembak-tembakan, apa ini game tembak-tembakan? Awalnya punya rekomendasi game, mungkin bisa buat konten. Black game puzzle. Game puzzle. Oh ya, Black bukannya game PS2 kan? Oh ya, ada kah Black di Steam? Black Steam. Black Squad, Black Desert. Oh ya. Yang mana anjir Black? Black Mystery game. Puzzle game. Gak nemu guys, gua gak nemu ya. Black gua gak nemu ya. Gua setahu gue Black itu game PS2 ya. Black PS2. Ya, Black PS2 ya. Ya, tau gue Black itu PS2 ya, game tembak-tembakan ya. Entahlah. Guys, sampai sini dulu. Dan ketemu besok lagi. Bye-bye.